Itu sehingga ketika berhenti pada apa namanya masanya Ali bin Abu Bakar As-Sakran atau sebelumnya dikit, ya gugur dong. Itu ya. Nah, sehingga inilah siapa namanya Sayyid Mahdi Ar-Rajai itu tidak konsisten dalam mengisbatkan nasabnya Ba'alawi. Nah, ini kan Mahdi Rajai ini ya. Al-Allama An-Nassaba As-Sayyid Mahdi Ar-Rajai Al-Musawi. Ya. Tapi Gus mungkin begini Gus, kalau mereka itu begini, oh ini nggak benar. Cuma masalahnya kan mereka percaya kepada Mahdi Rajai kan. Artinya kalau Mahdi Rajai ini tidak mengisbatlah ke Ba'alawi gitu kan. Tetap mereka itu itu kan kita baru orang ahlu nasabah baru pasti ke sana gitu kan, akan meragukan. Ya. Tapi karena membela gitu kan, ya udah yang kita ambil itu ucapannya yang terakhir gitu kan. Nggak bisa gitulah. Ini saya buka di sini. Tidak bisa gitu, Kang Faku. Asnafun, itu bisa gitu, Kang siapa aku ya? Ya. Kecuali Said Mahdi Rajai meralat bukunya yang sudah terbit ini mungkin ya. Dia tarik dari peredaran, mungkin bisa ya. Di sini tapi nggak mungkin. Ini di kitabnya siapa? Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi ya, Az-Zabidi. Mahdi Rajai itu termasuk golongan yang mana? Karena orang-orang yang berkecimpung dalam dunia nasab itu terbagi menjadi 4 golongan. Yang satu al-jama atau ar-rawi awil nakil awil hatib. Jama tukang ngumpulin, ar-rawi perawi, an-nakil pengutip, al-hatib tukang nyomot. Siapa itu? Golongan yang pertama. Wa huwa alladhi yajma'u maddatahu an-nasabiyah. Dia adalah seorang yang mengkompilasikan, mengumpulkan konten-konten nasab min butunil kutub, dari isi-isi kitab. Au yarwiha min afwahir rijali mubasyaratan, atau dia riwayatkan itu dari mulut-mulut para tokoh-tokoh orang-orang secara langsung. Kemudian summa ya'zu ma ya'khuduhu ilal masdaril ladzi akhadha anhu wa minhu. Nah, kemudian dia nisbatkan itulah apa yang sudah dia kumpulkan itu, apa yang sudah dia ambil kepada masdar, kepada sumber yang dia mengambil darinya. Itu akhadha anhu wa minhu, yang menjadi sandaran dia atau yang memang diambil data-datanya. Nah, kemudian wal jama'u, dan golongan pertama ini yang namanya al-jama', tukang ngumpulin atau tukang nyomot. Huwa nawatul ula, itu adalah biji pertama li hadzal ilmu, untuk ilmu ini. Wa huwa awwalu man yakhdumu hadzal ilma, dan dialah orang yang pertama kali berkhidmah untuk ilmu ini. Wa ala ma'lumatihil mangkulah, dan atas data-data yang dinukil. Wa ala ma'lumatihil mangkulah, dan atas data-data yang dinukil, ya'tamidul bahis, maka seorang peneliti itu akan bersandar kepadanya. Wal muhakkik, sama itu tingkatannya lebih tinggi daripada bahis fil ansab, dalam ilmu nasab, ya kan. Nah, kemudian bagaimana itu Nah, memang dalam ketika seseorang itu masuk dalam kategori yang pertama ini, ya dia hanya mengumpulkan data saja tanpa memverifikasi benar atau tidaknya, bersambung atau tidaknya, ya karena dia cuma ngutip kan. Namanya juga penyomot. Berarti ahli sakron itu ya? Ya betul. Ahli sakron nomor 1 itu golongannya. Nah, itu pertama ya. Kemudian yang kedua itu al-bahis, seorang peneliti. Wa huwa alladhi yuwaddihul mubham, dia adalah yang menjelaskan kesamaran. Wala yazidul mutahayyira tahayyuran, dan dia tidak menambahkan orang yang kepada orang yang ragu, tidak menambahkan keraguan, semakin ragu. Tidak membuat lelanjung orang yang sedang lelanjung.
bihaitsu yaj'alu manhajahu fi kitabatil ansab ala syakli bahthin. Sekiranya dia itu menjadikan tulisannya, metodologinya dalam penulisan nasab-nasab itu berbentuk penelitian ilmiah, ala syakli bahthin ilmiyin, berbentuk kajian ilmiah. Yatrahu tasaula, dia menyodorkan pertanyaan-pertanyaan, wa yujibu alaiha, kemudian dia jawab itu pertanyaan-pertanyaan. Wa yadhkurul mutasyabihat, dia menyebutkan hal-hal yang ada tasyabuh, ada keserupaan. Tsumma yu'iduha ila usuliha, kemudian dia kembalikan kepada usul-usulnya atau kepada pongkol-pongkolnya atau akar-akarnya ya, sumber-sumbernya lah. Wal bahith, dan orang yang meneliti itu ya tamidu alal jamma i'timadan kullian, dia bersandarkan kepada tadi ahli nasab yang pertama yang hanya sekedar tukang nyomot. I'timadan kullian ya, dengan sandaran yang totalitas. Wa ya'tamidu, nah tambahannya nih, dia bersandar kepada kitab-kitab sejarah, wa alal mangkul, dan juga yang dikutip, al masmu, yang didengar. Lakinnahu, hanya saja bedanya antara al bahith dengan al jama di awal itu apa itu? Fi annahu, dia ini seorang bahith ini la budda lahu an yuqarin wa yurajjih, dia harus mengkomparasi, mengcompare, dan juga mentarjih, memberikan apa namanya ya, tarjih atau pengokohan terhadap satu qaul. Summa anan natijah, kemudian hasil dari penelitiannya itu allati tawassala ilaiha, yang dia sampai kepadanya, qad takunu jadidatan, terkadang baru, atau annaha muayyidatun li ahadi turuhat as-sabiqah, atau hasil penelitiannya itu menguatkan salah satu pandangan-pandangan yang lalu, yang sebelumnya, allati tamma tarhaha wa munaqasyatuha sabiqan, yang memang sudah disodorkan dan sudah dinikosh, sudah didiskusikan sebelumnya. Nah, itu yang kedua ya. Dan ini al-bahith fil ansab ruknun min arkani hadal ilm, di mana seorang peneliti dalam nasab itu adalah ilmu Rasulullah, adalah pangkal, ruknun atau tiang ya, tiang dari, atau apa yang pasnya ya, adalah apa itu Kang? Pondasi lah ya, pondasi dari pondasi ilmu ini. Ini yang sering saya kutip itu, alladzi laulahu, di mana jika bukan karena adanya seorang bahis itu, la asbaha ilmul ansabi urdatan li ta'addudiyatil ara, maka ilmu nasab itu hanya sekedar kesempatan untuk perbedaan pendapat saja. Wal ara'u fihi mutadharibah, dan pendapat-pendapat itu menjadi saling bertentangan. Yaqulu fiha hadza au dzaka, di mana orang ini mengatakan pendapat seperti ini dan orang itu mengatakan seperti itu. Dunan tiba, tanpa ada kejelasan. Dan seterusnya lah ya. Itu kedua tuh. Ketiga, al-muhaqqiq, seorang muhaqqiq yang ahli tahqiq, a'la martabatan minal jama', dia itu lebih tinggi posisinya daripada hanya sekedar tukang nyomot, wa minal bahis, dan dari seorang peneliti. Artinya dia itu tingkatannya lebih tinggi daripada yang kedua tadi, seorang bahis. Nah, wa huwa alladzi lahu ba'un tawilun fi hadzal ilmi, dia itu memiliki kemampuan yang tinggi, kemampuan yang luas, yang panjang dalam ilmu ini. Kataba, dia menulis, wa bahasa, meneliti, wa naqasya, mendiskusikan, wa mahassa, meneliti, menelusuri, wa daqqaqa, mendalami, wa qara'a, dia baca, hatta asbaha kal mausu'ah, sehingga dia itu seperti kompilasi. Apa ya mausu'ah itu ya? Apa mausu'ah itu Kang Host? Mausu'ah. Majhul. Menyeluruh apa gimana? Bukan, kayak ini nih. Al-mausu'ah fil fiqhil islami gitu. Memuat apa ya istilahnya? Kayak buku babon gitulah ya. Kemampuannya itu sangat kayak sangat rangkuman luas itu. Duh, kok mati sih. Mausu'ah fiqhiyah. Apa ya bahasanya, ada itu, saya lupa itu terjemahnya itu. Dalam ilmu ini ya, dalam ilmu nasab. Fama khafiya alal jamma, maka sesuatu yang samar bagi seorang ahli
seorang tukang nyomot atau rawi tadi itu ya, wal bahis, dan seorang peneliti itu la yakhfa alaih itu tidak samar baginya, dan seterusnya lah ya. Nah, kemudian yang keempat itu an-naqid, itu orang yang sangat kritis. Wa huwa alladhi yaqum bi naqdil kitabat an-nasabiyah. Dia adalah seorang yang melakukan kritik terhadap tulisan-tulisan nasab. Wa khairu man yaqumu bidzalika an-naqd, dan sebaik-baik orang yang melaksanakan kritik itu adalah huwal muhaqqiq. Adalah muhaqqiq. Ini hampir sama nih dengan yang golongan ketiga ini. Bila ana badul muhaqqiqin ya'zufuna mithli hadzal amal, hanya saja sebagian muhaqqiqin itu, ahli tahqiq itu ya mereka lari atau menghindari amal seperti ini atau ya pekerjaan seperti ini, litibaratin khassatin bihim dan seterusnya lah. Artinya kalau nakid ini tingkatannya lebih tinggi daripada muhaqqiq. Nah, kemudian dibalikan di awal. Nah, Said Mahdi Ar-Rajai itu yang mana masuknya? Apakah masuk dalam kategori tukang nyomot golongan pertama, atau yang kedua al-bahis, atau yang ketiga al-muhaqqiq? Ini bukan mentahqiq kitab ya, tapi ini tahqiq dalam kemampuan ini, atau an-naqid yang keempat. Nah, kalau menurut saya Mahdi Rajai itu ya Nomor 1. masuk dalam tukang nyomot doang, tanpa mengkritisi, tanpa menelusuri, meneliti dan seterusnya. Tuh. Ya, Ini ya. Masyaallah, Jelas. kelas ini. Nggak jadi lalanjung. Nah, tak boleh itu mah dalam ilmu mah. Oke, itu yang yang tadi itu ya. Yang yang hasar itu ya. Oke. Wa min dzalika idza qalu, dan diantaranya itu ketika para ulama nasab mengatakan akibuhu min fulan, keturunannya itu dari fulan. Awil akib, ya akibuhu kan ada nyanya, ada orangnya sebelumnya. Awil akib atau keturunan ada ta'rif ini ma'rifat itu min fulan. Fa innahu yadullu ala anna akibahu munhasirun fihim, maka itu menunjukkan bahwasannya keturunannya itu terbatas pada yang disebutkan. Sementara kalau redaksi aqaba min fulan itu ya dulu ala anna akibahu laisa munhasirin fihi. Kalau menggunakan fi'il madhi itu tidak terbatas, bahwa yang memiliki keturunan itu cuma satu. Kenapa? Dijawazi an yakuna lahu akibun min ghairihi, karena memang ada kemungkinan bahwa dia memiliki keturunan dari yang lain. Waqati samalu aulada makana aqaba wa huma bimakna wahid. Terkadang aulada atau aqaba itu artinya sama. Kita kembali ke teksnya ini. Syajarah al-mubarakah ya. Amma Ahmad al-Abah fa'akibuhu min salasati banin. Nah, jadi kan sama kayak tadi tuh. Awil akibuhu min fulan min salasati banin. Ya. Ismiyah ya. Nah, jumlah ismiyah. Maka ya dulu ala anna akibahu munhasirun fihi, berarti terbatas cuma 3. Kalau mau menggunakan, kalau sama di framing ini sama Proba Alawi atau sama Balawinya sendiri kan Lalanjung. mengkonon lalanjung pan. Itu saya rasa cukup ya. Udah kejawab. Sus. Dikira itu ya Gus, narasi doang ya. Enggak ada itu. Data full. Full. Munhasir itu gini Gus, maksudnya tadi kan pakai redaksi akibuhu jumlah ismiyah. Kalau pakai adat bilangan itu bisa dipahami munhasir nggak? Seperti Ya, di bisa. redaksi Samsudohiro menyebutkan anak Ahmad bin Isa itu isnani, itu inhisar kan dia kan. Ya, tapi kan kembali ke ininya penulisnya itu. Kang Ya, Hos. artinya maksudnya begini Gus, maksudnya begini, kita kan menguji kredibilitas si penulis gitu kan.
kenapa si Samsudin Hiro menafikan anak Ahmad bin Isa yang lain gitu kan. Dia hanya menyebut dua. Nah maksudnya tuh apakah di redaksi Samsudin Hiro itu termasuk inhisar? Kalau disebut inhisar, berarti Samsudin Hiro ini nggak kredibel. Kenapa saya katakan nggak kredibel? Kok anak Ahmad bin Isa hanya dibatasi dua, Muhammad sama Ubaid. Anak yang lainnya itu kok dinafikan gitu maksudnya. Oh, masa gitu bang? Iya, Aku. di Samsudin Hiro coba aku saja di cuma Samsudin Hiro. dua itu. Dua itu. Oh cuma dua. Dua. Sementara di Kemarin- kitab Maksud dulu kan ya. 3. Nah itu makanya makanya konteksnya itu apakah di sana itu juga yang termasuk satu ini itu. munhasir, karena jawaban daripada si Rumel Abbas, oh dia kan sedang fokus membahas Ubaid, jadi tidak membahas yang lain. Tapi kan redaksinya Isnani. Kalau redaksi Isnani artinya ada pembatasan di sana dua gitu kan. Beda halnya dengan Tahdibul Ansab. Kalau Tahdibul Ansab menarik bahasanya min wuldihi atau min waladihi, sebagian daripada keturunannya, artinya kan tidak membatasi di sana gitu kan. Terus kemudian beliau hanya menyebut satu di antaranya kan gitu. Tapi kalau di Samsudin Hiro hanya dua, artinya menafikan yang lain. Kalau Isnani begitu gitu kan ya. Apa bagaimana? Redaksinya aja bang, tampilin kayak apa gitu. Ada di Gus Aziz kayaknya itu. Samsudin Hiro. Bentar. Samsudin Hiro. Putra Said Ahmad cuma 2. Dua kalau versi Samsudin Hiro. Berarti siapa Itu itu? kan kitab Batawi itu. Iya maksudnya yang disebutin siapa? Said Ahmad sama Abdullah itu. Muhammad sama Abdullah. Husainnya Ubaid. Nggak ada, Ali nggak ada. Ali nggak ada, Husain nggak ada. Loh, itu apa nggak bisa disebut menafikan nasab juga itu? Makanya. Aduh, Duluan mana itu gue sama yang tercatat cuman satu itu. Duluan yang 3 Ada, lah. kan? Duluan yang 3. Orang Enggak, kita ya. baru itu Ada kan yang abad satu. 19. Enggak kan ada yang satu Kita- juga. Abad 4 ya sampai 5 itu satu ya. satu. Rata-rata itu satu itu, Kang Laskar. Iya berarti itu kan Ubaid cantolan dari yang satu itu jadi 2 kan gitu. Bisa jadi kan gitu. Iyalah, makanya kalau ngutipnya mah dari Ibnu Inaba itu, ini ya. Iya, Jadi iya kalau makanya mustahil, udah lahu dipastikan min- itu bisa jadi 2 itu kan Tahu min tadinya satu waladin berarti. Isnani kan. Coba lihat Tuh, penasaran. ini apalagi dia pakai jumlah khobar muqaddam, yang mana khobar muqaddam itu Asar itu. inhisar bermakna kan. Iya. Lahu hanya untuk Ahmad bin Isa itu hanya Isnani 2 anak. Ini nggak kredibel. Maka ketika dia berbicara tentang nasab, kita jangan percaya karena ini dia nggak kredibel. Berbicara Wali Songo di sini, maka jangan percaya. Berarti kan, itu menafikan Said Ali dan Said Husain itu. Itu bagaimana kalau- tanggapannya Gus kita bisa sudah error nih? Ahmad Syahab Cacat ini. nggak? Cacat Katanya nggak? Lamir, Cacat nggak maksudnya? saya terjemahin ya langsung Indonesia ya, biar nggak lama-lama ya. Siap. Betul. Ya Di Gus. sini dari anak-anaknya Ahmad bin Isa itu tidak menyebutkan kecuali 2. Sementara yang dikenal bahwa Ahmad bin Isa memiliki 4 anak. Tuh, oh ini nih, sebentar, Ngeblur Gus. blur makanya. Loh, nah, yang terkenal bahwa dia itu memiliki 4 anak, yaitu siapa? Ali, Husain, Abdullah, dan Muhammad. Adapun Abdullah yang dilahirkan di Basrah, dia itu adalah seorang alim, adib. Nah, kemudian belajar dari bapaknya Ahmad bin Isa berarti, dan juga ulama-ulama semasanya di Irak dan yang Masa lain. itu. Yaitu klaim kan. Sebagaimana beliau ini adalah seorang yang dermawan, sangat dermawan. Dia menginfakkan hartanya yang sangat banyak kepada al-mustahikin, orang-orang yang berhak. Nah, haji tahun 377 itu 6 tahun sebelum kewafatannya ya. 3 tambah 3 6 tahun, dan dia ketemu dengan Syekh Abu Thalib Al-Makki. Berhijrah bersama bapaknya.
ke Basrah pada tahun 317. Tinggal di Husaisah bersama bapaknya, kemudian pindah ke Sumal. Dan dia itu menghibahkan tanah Suh semuanya kepada budaknya, yaitu Ja'far bin Mukhaddam. Dan di Sumal, satu desa itu, dia membeli tanah dan juga kebun kurma sampai beliau meninggal pada tahun 383 Hijriah. Tapi footnote ini bukan yang menulis mu'alif Samsudahiro kan Gus ya? Bukan, ini Penaki kan? siapa? Muhammad Syahab ini. Tuh. Muhammad Tapi Syahab. yang Kalau tapi kok matanya yang dia empat menafikannya. tapi yang yang dua kok nggak dijelasin kenapa kok Kitab apa hilang? itu, Kang? Karena ngutipnya dari ini, Kang, dari Ibnu Inabah. Ibnu Inabah itu kan cuma nyebut satu anak nih kan. Qala Ibnu Inabah aqaba Muhammad wa aqaba Muhammad famin akibihi Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa al-ma'ruf ay Al-Hasan bin Dalal. Wa kana lahu dan seterusnya lah ya. Yang dua kemana? Kalau nama Abdullah itu dari mana itu? Boleh itu dari mimpi saudara. Rupanya saudara. Kalau abad dari 18 Gus ya itu ya. Hah? Enggak, aku yang jadi heran tuh gini Gus, yang dua itu dikemanain gitu loh. Yang Husain sama Ali. Ali. Karena ini Kang Satria ya. Kutipannya kan dari kitab ini, Umdah itu hanya menyebutkan satu saja. Dan Kan kemudian saya itu yang nanya, bukan saya. Woi. siapa tadi? Kang siapa Aku, ya? Mbak. Siapa? Sorry. Iya, yang dua itu kemana Gus? Yang Said Ali sama Said Husain. Ini versinya siapa dulu yang ditanyain? Ya itu Samsudahiro kenapa kok nggak nyantumkan? Jadi kan yang karena zaman dulu itu untuk kitab-kitab nasab itu belum terlalu tersebar, sehingga yang dikutip oleh Samsudahiro itu hanya kitabnya Ibnu Inabah. Karena Ibnu Inabah menyebutkan satu anak dan leluhurnya itu mengklaim yang namanya Abdullah itu adalah anaknya Ahmad bin Isa, dicantolkan. Gitu. Pak, Jadi berarti kekurangan informasi. Berarti Ibnu Inabah itu nggak tahu ya kalau ada Sajarah Mubarokah. Ya kalau dari ininya mah nggak tahu itu. Tuh. Yang begini bang, mereka itu mencoba menjadikan kitab Al-Burqah juga sebagai rujukan. Jadi seolah-olah merujuk dari satu kitab atas nama Muhammad, pada kitab yang lain disebutkan Ali, pada kitab yang lain disebutkan Husain. Seolah-olah ya Samsudahiro itu mengkompilasi semuanya, seolah-olah, termasuk diantaranya Al-Burqah yang kemudian mereferensikan kepada Al-Jundi, ya kan, kitab Asluk Tabaqatil Ulama wal Muluk. Sebetulnya sih ya udah cukup bagus lah usahanya untuk merangkai itu seolah-olah menjadi referensi kan gitu. Usahanya cukup baik lah, cukup bagus, tapi tidak cukup kalau untuk membohongi semua orang gitu. Kalau anjing aing mah ya Allah, ya Allah. Jadi kalau bisa disimpulkan kitab itu kitab apa? Dongeng. Kitab ini cerpen. Komik ya. Kita fiksi, karangan bebas katanya kayak. Nah itu sama saja ketika kemudian mereka datang ke Nusantara gitu, seolah-olah bukan dari tangan mereka. Terdapat manuskrip-manuskrip di keraton-keraton Nusantara ataupun di kerajaan-kerajaan Nusantara terkait dengan raja-raja. Kalau itu yang masyhurnya dalam satu wilayah itu raja, kalau pada satu wilayah yang masyhurnya adalah wali, kemudian dikatakan para raja, para wali itu bernasabkan kepada Ba'alwi, kan begitu. Tuh. Terus Seolah-olah. Terus gini Gus,
pernah nggak sampean cari itu keluarganya dari Said Ali dan Husain itu yang katanya putranya Said Ahmad bin Isa? Itu kan ada Kang di kitab-kitab yang lain dinyatakan itu kalau Said Hussein itu kan tinggalnya di Filistin kan gitu. Tapi kok dinafikan ya? Untuk zaman Enggak, sekarang enggak. apa gimana ya? Enggak ada penafian Kang. Jadi begini karena tadi kan penjelasan Kang pakar Indonesia itu karena memang pada zaman dahulu itu kitab-kitab nasab itu tidak berupa satu catatan yang utuh terkait dengan satu orang anak, tetapi pada kitab-kitab yang lain gitu.